Good morning everyone. Yang terhormat kepada jajaran direksi dan juga kepada salah satu direksi dari Amerika Serikat. Perkenalkan, saya Desi Ratnaulan sebagai staf hubungan masyarakat di perusahaan ini. Di hari ini yang sangat antusias, saya ingin memberikan informasi mengenai program CSR yang telah kami ajukan kepada jajaran direksi dalam upaya untuk membangun citra baik perusahaan. Saya sangat berharap dalam presentasi ini dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang pentingnya CSR dan bagaimana program ini dapat menjadi kekuatan positif perusahaan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada jajaran direksi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di presentasi ini. Baik, selanjutnya langsung aja ke inti dari adanya program CSR ini, yaitu membangun citra baik perusahaan melalui kontribusi positif. Next. Apa itu CSR? C yaitu corporate, S yaitu sosial, dan R yaitu responsibility. Next. CSR adalah konsep di mana perusahaan secara sukarela berkontribusi terhadap pembangunan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu tujuan dari CSR adalah membangun citra baik perusahaan di mata masyarakat. Jadi perusahaan kita memiliki tanggung jawab sosial dan komitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan di sekitar kita. Next. Yang selanjutnya yaitu tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Yang kedua, menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, mendukung pendidikan dan kesetaraan peluang. Yang keempat, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memenuhi tanggung jawab etis dan hukum. Next. Selanjutnya yaitu ada dampak yang diharapkan dalam program CSR ini, yaitu yang pertama peningkatan reputasi dan citra perusahaan. Yang kedua meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga penyeimbangan dampak negatif. Yang keempat, peningkatan keterlibatan karyawan. Dan yang terakhir yaitu keuntungan keuangan jangka panjang. Next. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembangunan citra baik perusahaan melalui CSR. Next. Yang pertama yaitu ada penyediaan lapangan kerja. Perusahaan dapat berperan dalam pembangunan ekonomi dan sosial dengan menciptakan lapangan kerja masyarakat setempat. Dengan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar, perusahaan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Lalu yang kedua yaitu perlindungan lingkungan. Perusahaan dapat mengambil tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasional, menerapkan praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah yang efisien, penggunaan energi terbarukan, dan konservasi sumber daya alam. Itu akan membantu membangun citra perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu ada keterlibatan dalam masyarakat. Perusahaan dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial dan budaya di komunitas sekitar. Misalnya, perusahaan dapat mendukung program pendidikan, kesehatan, atau kegiatan olahraga yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Hal ini akan membantu membangun hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat. Next. Yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pelaporan kegiatan CSR merupakan hal penting dalam membangun citra baik perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi tentang program CSR yang dilakukan
dan dampaknya. Perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan juga harus memastikan akuntabilitas dalam melaksanakan program-program CSR yang telah diumumkan. Lanjut, yang kelima yaitu keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam program CSR, perusahaan dapat membantu membangun rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap perusahaan. Perusahaan dapat mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sukarela atau memberikan dukungan finansial dalam upaya amal yang didukung oleh perusahaan. Next. Selanjutnya ada manfaat internal CSR. Yang pertama yaitu ada peningkatan motivasi dan loyalitas karyawan. Yang kedua yaitu peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan internal. Dan yang terakhir yaitu peningkatan citra dan reputasi perusahaan. Next. Terakhir yaitu kesimpulan dari program CSR ini, itu dalam era yang semakin kompleks dan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi pilihan, tetapi suatu keharusan. Melalui program CSR, perusahaan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Melalui upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam melakukan CSR, perusahaan dapat membangun citra baik di mata masyarakat. Citra perusahaan yang positif akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari konsumen, mitra bisnis, serta masyarakat umum. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam presentasi program CSR ini. Saya berharap dalam presentasi ini bisa dapat diterima, dimengerti, dan dapat dijalankan dengan baik dan semestinya. Sekian, terima kasih, selamat pagi.